Dampak pandemi, Elliot ubah strategi transfer AC Milan. Elliot Management dikabarkan telah mengubah strategi transfer AC Milan musim panas ini akibat pengaruh pandemi COVID-19 yang menghantam dunia sepak bola. Milan News menyebutkan bahwa manajemen Il Diavolo ingin mengamankan transaksi 6 pemain lagi sebelum musim depan bergulir. Namun kebijakan klub telah berubah akibat COVID-19. Sebelum pandemi, Elliot Management bertekad untuk membeli pemain yang nilainya bisa berkembang. Namun saat ini mereka justru lebih banyak fokus pada formula pinjaman dan pilihan pembelian. Memang ada bukti nyata bahwa formula tersebut telah bekerja dengan baik dengan Fikayo Tomori kini menjadi pemain permanen di San Siro. Namun, hambatan-hambatan bermunculan sebagai imbas kebijakan baru tersebut, seperti yang terjadi pada kasus Brahim Diaz. Real Madrid saat ini masih bersikap sulit dalam negosiasi lantaran mereka tidak ingin kehilangan pemain kunci mereka, dan raksasa La Liga tersebut menuntut disisipkannya klausul pembelian kembali di masa depan. Kendati demikian, transaksi pinjaman dengan pilihan pembelian juga memberikan manfaat besar, mengingat Rossoneri bakal memiliki waktu untuk menjajal pemain yang mereka pinjam sebelum mengambil keputusan membelinya secara permanen. Akan tetapi, sebagian besar klub tidak ingin membiarkan pemain-pemain terbaik mereka pergi tanpa jaminan. Bursa transfer musim panas ini tampaknya bakal menjadi saat-saat sibuk bagi Milan. Dan masih perlu dilihat lebih jauh apakah perubahan strategi Elliot tersebut bakal mendatangkan keuntungan bagi klub. Bagaimana menurut kalian? AC Milan hidupkan minat terhadap Ceballos. Ini alasan Pioli menginginkannya. AC Milan dikabarkan telah menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap gelandang Real Madrid, Dani Ceballos. Dan ada alasan mengapa Renato Stefano Pioli sangat menginginkannya. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Rossoneri memang kembali tertarik mendatangkan Ceballos setelah sempat berupaya merekrutnya pada 2 bursa transfer musim panas sebelumnya, saat sang pemain memutuskan menjajal peruntungan yang menjalani masa pinjaman bersama Arsenal. Outlet tersebut menyebutkan bahwa gelandang 24 tahun tersebut merupakan salah satu profil favorit untuk menggantikan Hakan Çalhanoğlu yang memilih bergabung dengan Inter Milan dengan status bebas transfer setelah mengabulkan tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen Milan. Pemain internasional Spanyol tersebut sangat dikagumi oleh manajemen Rossoneri dan Pioli yang secara khusus mengapresiasi fleksibilitas taktiknya. Hal tersebut lantaran mantan bintang Real Betis tersebut bisa bermain baik sebagai pivot ganda, sebagaimana yang terlihat dalam 2 tahun masa pinjamannya di Arsenal, atau mengisi posisi lebih maju sebagai gelandang kreatif. Kemampuan yang dimiliki gelandang Los Blancos tersebut tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi Il Diavolo yang selain memerlukan sosok playmaker baru, mereka juga membutuhkan pemain tengah yang bisa diandalkan. Mengingat Franck Kessie dan Ismail Bennacer akan absen pada awal 2022 nanti akibat partisipasi mereka di Piala Afrika 2021. Kendati demikian, tidak mudah bagi Milan untuk mencapai kesepakatan dengan Real Madrid. Namun manajemen mungkin akan memanfaatkan hubungan baik mereka dengan raksasa La Liga itu agar bisa mengamankan servis Ceballos. Paolo Maldini siapkan trik khusus demi boyong Yuk Shevchenko ke AC Milan. Direktur tenis AC Milan, Paolo Maldini, menyiapkan strategi khusus untuk memboyong penyerang berjuluk The New Ardi Shevchenko, yakni Kyle George. Finish di posisi kedua Serie A Italia musim lalu dan lolos ke Liga Champions musim depan, AC Milan serius untuk berbenah. Mereka menjadi tim yang sibuk di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini, Rossoneri sudah berhasil mendatangkan kiper baru dalam diri Mike Maignan, serta mempermanenkan Fikayo Tomori dari Chelsea dan selangkah lagi mengambil langkah yang sama pada Sandro Tonali. Kini, Direktur Teknis Paolo Maldini mengalihkan fokusnya ke lini depan. Seperti yang diketahui, AC Milan memang membutuhkan penyerang baru karena Zlatan Ibrahimovic sudah berusia 40 tahun. Rossoneri sendiri sempat dikaitkan dengan Oliver Giroud dan Luka Jovic, namun dilansir Sempre Milan, Maldini punya incaran baru dan sudah punya trik khusus untuk memboyongnya. Sosok yang dimaksud tersebut adalah wonderkid asal Brazil, Kyle George. Bintang muda yang berjuluk Andy Shevchenko baru tampil apik bersama Santos dengan koleksi 6 gol dan 3 assist dari 23 laga di semua kompetisi. Dengan usia yang baru 19 tahun, Kyle George punya masa depan yang cerah
yang bisa jadi andalan jangka panjang AC Milan. Meski demikian, keengganan Milan dalam memenuhi bando yang dipasang Santos membuat Maldini menyiapkan strategi khusus untuk mendatangkan George ke San Siro. Masih menurut Sempre Milan, Maldini akan lebih dulu menawarkan kesepakatan prakontrak dengan Caio George sebelum memboyongnya secara gratis pada Januari. Pasalnya, kontrak George bersama Santos akan habis pada 31 Desember 2021 nanti, sehingga sang wonderkid sudah bisa menjalin komunikasi dengan klub peminat sejak saat ini. Meski demikian, langkah ini terbilang beresiko karena Milan bisa saja kehilangan Caio George jika ada klub lain yang siap menebus sang penyerang sesuai bandrol yang dipasang Santos pada musim panas ini. Apalagi, George tengah diincar oleh Juventus. Santos sendiri disebut menginginkan harga sekitar 15 juta euro untuk Caio George di bursa transfer musim panas ini. Namun Milan lebih memilih mencoba mengambil peluang untuk mendatangkannya secara gratis. AC Milan ingin perpanjang kontrak Calabria sebelum musim baru bergulir. AC Milan dikabarkan ingin mengamankan masa depan Davide Calabria dengan memperpanjang kontrak bek andalan mereka sebelum musim baru bergulir. Calcio Mercato menyorot bagaimana Calabria lantaran rasa cintanya yang begitu besar terhadap Rossoneri yang telah ia bela sejak masih kecil. Ia ingin memperpanjang kontraknya bersama raksasa Serie A tersebut yang saat ini akan berakhir pada 2022 mendatang. Dengan Paolo Maldini dan Miki Massara yang tampaknya juga berpikiran serupa. Negosiasi antara kedua belah pihak masih belum memasuki fase penentuan. Lantaran dalam pertemuan terakhir dengan agen bekan 24 tahun tersebut, Milan mengajukan tawaran kontrak hingga tahun 2025 dengan gaji yang akan naik hingga 2 juta euro net per musim. Akan tetapi, agennya hanya mengajukan kerjasama hingga 2024 dengan gaji 2,5 juta euro net per musim. Memang masih ada beberapa perbedaan antara pemain dan manajemen, namun keduanya memiliki keinginan yang sama, yakni mencapai kesepakatan sesegera mungkin sehingga pertemuan baru dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat ini untuk berupaya mencapai kesepakatan. Calabria berhasil tampil luar biasa musim lalu dengan menjadi salah satu kunci kesuksesan Milan meraih satu tiket kembali ke Liga Champions dan finish sebagai runner-up Serie A setelah pada musim sebelumnya sempat kesulitan hingga hampir dijual. Tak heran jika klub ingin mengamankan masa depannya, terlebih yang merupakan produk jebolan akademi yang berpotensi menjadi simbol baru tim sepeninggal Gianluigi Donnarumma.